Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, crypto market terkoreksi sebesar 4,45%. Dengan total market cap di 2,2 triliun US dollars, Bitcoin dominance kembali meningkat sebesar 1,14%. Ya, kalau market merah, Bitcoin dominance meningkat, ini biasanya not good for altcoins. Ya, kecenderungannya ya, nggak semua sih, tapi ya in general kalau kita zoom out seperti itu ya. Jadi untuk BTC sendiri sayangnya daily close-nya itu di bawah dari MA20 dan di bawah juga dari 68.265. Artinya kembali lagi jebol. Nah, tetapi untungnya untuk posisi long di Bitcoin sih buat yang konservatif ya. Buat yang konservatif udah kena karena kemarin itu sampai ke angka 69.444. Sementara target TP di sini 69.000 pas. Jadi harusnya sih aman buat lo yang konservatif. Tapi buat lo yang agresif ya nggak kena begitu ya. Oke, nah gimana nih bang? Hancur nggak bang? Ya, support yang lo bahas yang mana sih kemarin? Mungkin ada yang lupa ya, karena ya support yang mirip-mirip. Tapi kita harus ingat aja ya, yang paling jadi patokan adalah dia terbuat lower low nggak? Kalau kita lihat low terakhir itu di angka 66.600. Nah, maka dari itu sebenarnya masih belum ya, kita masih ada harapan terakhir. Cuman sayangnya PR secondary yang kita bahas kemarin untuk Bitcoin gagal dilakukan ya. Dia gagal bertahan di atas dari 68.265 gitu ya. Nah, tinggal ya ini nih ya, PR terakhir dari Bitcoin, jangan sampai daily close di bawah dari 66.600. Karena kalau sampai dia daily close di bawah dari 66.600, artinya ini mirip-mirip seperti kondisi ya, kalau kita bandingkan ya mirip-mirip sini lah ya. Mirip-mirip di mana dia membuat higher high, higher low, higher high. Nah, di sini ya dia jebol dan membuat lower low. Nah, saat lower low biasanya bisa lanjut lebih ke dalam lagi begitu ya. Nah, ini kalau versi dari bearish ke bullishnya gini ya. Dia dari lower low, lower high, lower low, lower high, tiba-tiba membuat suatu higher low. Nah, pecah struktur kan. Nah, higher low ini bisa melanjutkan ke higher high. Gitu. Nah, sama kayak di sini, cuma tinggal dibalik aja logikanya. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, kalau di sini terbentuk suatu lower low, ini bisa berkelanjutan ke lower high dan lower low lagi. Begitu, reversal dari bullish momentum menjadi bearish momentum. Begitu ya. Tapi bang, pasti nggak sih bang kalau udah membuat lower low ketok palu pasti hancur? Nggak juga ya. Cuman statistiknya kan kita lagi-lagi kita ini kan channel data dan statistik gitu, dan fakta juga ya. Kita harus lihat faktanya, kalau sampai terjadi pecah struktur itu seringkali mengundang reversal, tapi lagi-lagi nggak selalu ya. Kayak kita ambil contoh di sini ya, dia dari higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, tiba-tiba dia membuat suatu di sini lower low ya. Lower low, lower high, sedikit lower low lagi, tapi tiba-tiba reversal. Itu bisa aja terjadi. Tapi secara probability lebih seringnya kalau pecah struktur itu bisa benar-benar ya bisa benar-benar reverse. Jadi kasarnya gini, kita tuh nggak bisa tebak-tebakan sedalam apa reversalnya, karena bisa juga kalau di debat ini bisa juga seperti ini ya. Ini sempat reversal tapi bentar, sini membuat lower low, lower high, lower low lagi. Tapi ya udah, trend bearish cuma segini, lanjut lagi ke atas. Nah, ya itu ada benar juga begitu. Nah, tapi ya intinya saat pecah struktur in general nothing good happen sih. Ya maksudnya gini, nothing good dalam perspektif kalau kita pengen kripto naik begitu ya. Nah, jadi itu aja sih ya. Kita harus siap-siap apakah Bitcoin bisa bertahan di atas 66.600 atau enggak. Kalau bisa, simpelnya in general kita bisa secara struktur lebih aman dan possibility untuk lanjut ke atas lebih besar. Simpelnya gitu deh ya. Oke, kalau untuk weekly close masih lama, jadi kita bahas nanti aja ya. Sekarang kita masuk dulu ke indeks dolar. Indeks dolar kondisinya berhasil bertahan di atas dari MA200. Sementara untuk Bitcoin dominan seperti yang kita bahas tadi di depan ya, dia lanjut membuat higher high ya. Dan ini higher high terjadi selama 1 2 3 4 5 6 7 8 hari berturut-turut ya. Jadi ya kalau gue lihat makanya nyambung sih, di komen udah mulai banyak yang bilang wah altcoin palsu ya, altcoin nggak akan ada altcoin season kayak ini. Nah jadi manusia tuh memang ekstrim ya. Kalau suka banget, kalau benci banget.
ekstrim begitu, jarang di tengah-tengah, begitu biasa aja. Gitu. Nah kalau ya di hidup lu masing-masing kan terserah lah, itu setiap orang punya pandangannya masing-masing. Tapi kalau di market menurut gua tuh kita jangan ekstrim bearish, jangan ekstrim bullish begitu. Karena kalau lu ekstrim misalkan, wah gue jadi benci altcoins nih bang, gila nih benar-benar ngerusak porto gue misalkan, udah BTC sampai mati misalnya, ya nggak salah sih. Tapi nanti gini, kalau lu cuma pengen berpikir oh pokoknya pengen profit gitu ya, nanti kalau sampai udah berbalik nih ya, kalau sampai interest rate dan balance sheet, sorry ini duduknya interest rate dan balance sheet ya, kita lihat balance sheet di sini. Nah kalau ini udah mulai naik nih ya, sorry ini kayaknya harus di mana nih, logarithmic ya. Oke, nah kalau misalkan udah mulai naik nih, interest rate udah mulai naik dan balance sheet juga udah mulai ini ya, oh ya jadi kacau. Sebentar ini kayaknya ada yang sedikit salah, kayaknya nggak on scale nih. Bentar. Kita ulang ya, kita masukin dulu interest rate ya, interest rate dan balance sheet di sini. Oke, nah udah bener nih ya. Nah, kalau sampai interest rate udah lebih turun lagi dan balance sheet mulai naik, nah kita siap-siap ada potensi mulai bergeser dari Bitcoin season menjadi altcoin season. Nah, biasanya orang-orang yang nungguin altcoin season dari awal ya, apalagi nih ya, kita lihat dari cycle ini deh. Dari 2022 ya. Wah, altcoin season terus lu tunggu. Udah mau 5 tahun nih. Sorry udah mau 5 tahun. Udah mau 3 tahun lu nunggu nih. Nanti udah banyak yang sakit hati gitu kayak di komen. Wah, altcoin nih bullshit, bohong, nggak akan terjadi di cycle ini. Wah, punya teori sendiri lah ya. Nah, nanti saat udah kejadian altcoin season, nggak siap. Nah, kalau udah nggak siap, ujung-ujungnya nanti marah lagi. Wah, gila nih gue ditipu market. Enggak, bukan ditipu market. Lu artinya nggak bisa baca market kalau kayak gitu. Karena market ngasih petunjuk yang jelas kok. Ya, di cycle sebelumnya ya. Ini kita basically ngikutin banget cycle sebelumnya. Saat tidak ada liquidity atau liquidity-nya jarang gitu ya, balance sheet turun terus, apa yang terjadi? Ya kecenderungannya Bitcoin dominance meningkat gitu. Nah sekarang kan masih terus turun, ya lu jangan berharap yang aneh-aneh gitu ya. DCA boleh altcoins tapi jangan gila-gilaan, itu aja yang gue terus ingetin ya. Tapi kalau gue lihat pada faktanya di komen pun masih ada beberapa orang yang tetap gila-gilaan, makanya panik begitu. Nah buat lo nih yang udah mulai sadar ya, mulai sadar bahwa oke, sekarang Bitcoin masih cenderung akan berkuasa, jangan sampai jadi ekstremis juga. Nanti kalau sampai udah waktunya transisi ke altcoin season, jangan jadi orang yang nggak mungkin, pokoknya BTC yang pasti selalu menang, soalnya 3 tahun kemarin selalu menang. Iya 3 tahun kemarin, ingat ada statistik 3:1 begitu. Apakah tahun ini akan sama bang ya, maksudnya bukan tahun ini tapi tahun depan apakah akan sama bang ya. Kita masuk ke tahun baru terus pasti langsung ngedam gitu kayak di sini, ya nggak pasti. Tetapi ya, jangan sampai kayak gini karena kemarin banyak gitu ya. Wah, ngerasa di tahun 2017 tuh altcoins gila-gilaan berkuasa. Nah, udah nggak mau beli BTC selama tahun 2018, 2019 sampai 2020. Tapi buat yang nggak beli BTC sama sekali dan beli alt semua, disitulah BTC berkuasa gila-gilaan. Nah 3 tahun dikasih begini, banyaknya orang nggak kuat, jadinya udahlah nggak usah punya altcoins. Tiba-tiba masuk altcoin season, boom, nah kayak gitu. Suka nggak suka market tuh memang seperti ini. Market tuh sangat suka bikin kita nggak nyaman, salah mulu, stres gitu. Makanya gue sering bilang market itu seperti mantan paling kejam gitu. Nah kita harus treat ini sebagai mantan juga yang paling kejam. Janganlah kita beri harapan, janganlah kita nyuruh-nyuruh market mau seperti apa. Ya coba silakan suruh-suruh mantan lo ya, silakan kasih harapan ke mantan lo, yang ada apa semua dibakar sama mereka ya. Jadi ya itu aja sih, kita tugasnya adalah bereaksi ya. Nah bereaksi itu harus nunggu sampai terjadi konfirmasi, jangan sampai daily candle belum close, wah udah ngebacot, wah pasti begini begitu ya. Wah kalau gua ngelihat dari bola apa sih itu sebetulnya, bola cenayang gua ini bakal begini. Wah, udah jangan tebak-tebakan, lihat aja konfirmasinya.
strukturnya masih aman nggak? Struktur masih aman, ya udah possibility-nya lanjut ke atas. Struktur pecah nih, oh ada possibility bisa reversal. Harusnya gitu trader tuh. Jangan tuh kan, gue bilang begini, wah lu sih nggak percaya, bla. Ya, lu lagi hoki aja mungkin bener, ya tebak-tebakan lu. Kalau besok salah diam. Nah itu yang paling gue najis jujurnya kayak gitu, ya. Nah, janganlah seperti itu, ya. Oke, takut kelamaan nih, kita langsung aja masuk ke news. Ini news datang ini dari VanEck ya. VanEck itu dari US ingat gue ya. Nah, di mana UAE ini apa ya? UAE itu kayak part of Dubai atau gimana gue gak ngerti lah jujurnya ya. Pokoknya di Middle East ya. UAE, Argentina dan Ethiopia sekarang sudah mulai state-backed Bitcoin mining. Jadi Bitcoin miningnya di-back oleh negara. Apakah ini adalah awal dari adopsi negara-negara untuk memiliki reserve Bitcoin seperti yang basically Trump bilang, lalu kalau nggak salah Raul Pal juga pernah bilang ya, I don't know ya. Tapi yang pasti yang pertama kali punya Bitcoin backed economy itu bisa dibilang adalah si ini ya El Salvador ya, dan arguably ya, quite a successful ya adoption ya, to be perfectly honest, walaupun dia adopt di waktu yang kasarnya nggak the best ya si Nayib Bukele itu, tapi ya faktanya at the end of the day saat kita punya aset yang secara makronya naik ya ujung-ujungnya profit lagi begitu. Jadi ya ini ya negara-negara mulai mengadopsi Bitcoin mining begitu, dan kemungkinan akan membuat Bitcoin reserve begitu. Wow, very cool ya. Oke, next kita masuk ke economic calendar. Untuk hari ini ya, hari ini tuh dari US kita akan ada pemilu ya. Pemilu itu dimulai nanti jam mana? Jam 5 kalau nggak salah ya. Tar ini jam 7 udah bener. Jam 5 sore sih ingat gua. Yes, benar. Jam 5 sore akan ada US presidential election ya. Jadi siap-siap jam 5 sore ada kemungkinan bisa terjadi extra volatility begitu. Nah, setelah jam 5 ini dilanjutkan lagi momentumnya di jam 9:45 sampai jam 10. Jadi ya intinya hari ini siap-siap deh. Ada possibility yang lumayan untuk bisa terjadi volatility. Nah, volatility ini bukan pump atau dump ya. Kita nggak akan tebak-tebakan dengan pump atau ngedump karena ya lagi-lagi ya kita bukan Tuhan, kita bukan dewa, kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa begitu. Jadi janganlah mencoba untuk beat the market. Gitu. Jadi kalau gue pribadi sih justru akan menghindari jam-jam ini untuk trading. Jangan sampai dipaksain trading. Gitu, karena bisa berantakan. Gitu, ya. Oke, itu dia kurang lebih untuk hari ini secara makronya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Jadi event yang sedang berjalan di CoinX ini bernama Mulung Bareng CoinX Part 2 ya, karena part 1-nya luar biasa berhasil ya. Jadi di part 2 ini kita sama-sama bisa extra profit lagi ya. Ini berlangsung dari tanggal 27 Oktober sampai tanggal 5 November. Jadi masih ada waktu nih ya. Nah, di sini kita bisa meraih kesempatan untuk memenangkan total hadiah sebesar 3.000 USD dan juga kita bisa mendapatkan tiket ke rangkaian acara di Web3 Week Asia 2024 ya. Seperti apa eventnya langsung aja kita bahas ya. Jadi sekali lagi ya, total hadiahnya bisa mencapai 3.000 USD plus juga kita bisa mendapatkan diamond ticket ya. Bisa diamond ticket yang paling utamanya tentunya ya. Makin ke bawah ya makin kecil ya, bisa diamond, gold sampai silver. Jadi untuk kita bisa memenangkan hadiahnya kita harus ada di leaderboard ya. Ini ada ranking 1 sampai 50 begitu. Jadi cukup banyak sih sebenarnya yang bisa menang ya. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita buat akun di CoinX dan di Zilli karena ini bentuknya ada beberapa event yang harus kita selesaikan di Zilli ya, seperti ini ya. Nah, jadi yang pertama daftar di CoinX. Buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah, karena saat lo menggunakan link referral kita di bawah, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI gitu ya. Dan yang kedua, bikin juga akun di Zilli. Dan setelah itu selesaikan quest di Zilli ya. Setiap hari ada tantangan baru, mulai dari login harian, membuat konten di Instagram atau TikTok, hingga melakukan trading ya. Jadi ada banyak event-event yang kita bisa ikutin. Dan ada yang dari simple sampai yang mungkin lebih rumit ya. Ini lu bisa ikutin semua ya. Dan setelah lu selesaikan semuanya ya, lu bisa lakukan trading. Jadi selama event ini trading dengan volume yang sudah ditentukan di Zilli untuk meningkatkan leaderboard dan memenangkan hadiah besar ya.
Yang keempat, raih posisi tinggi di leaderboard. Semakin aktif menyelesaikan quest, semakin tinggi peluang untuk menang. Ya, leaderboard akan terus diupdate, jadi aktif terus ya. Sekali lagi, bagi lu juara satunya bisa mendapatkan 3000 CET ya, plus juga diamond ticket untuk ke yang web 3.0 itu ya. Event berlangsung dari tanggal 27 Oktober sampai tanggal 5 November. Jadi buat lo yang tertarik, ayo cepetan ikut karena waktu terus berjalan. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, posisi long kita seperti yang kita sudah bahas di depan. Buat lo yang konservatif kena target TP, tapi buat lo yang agresif nggak kena dan sayangnya cut loss tipis. Ya jadi lagi-lagi ini adalah reminder, yang agresif nggak selalu lebih profit ya, yang konservatif juga nggak selalu lebih kecil profitnya begitu. Kadang-kadang yang konservatif malah profit, yang agresif malah jadi minus gitu ya. Jadi ingat, itu bukanlah kita pilih-pilihan mana yang lebih profit, nggak, itu adalah risk tolerance lo lebih kuat nggak dengan resiko. Kalau lebih kuat ya silakan agresif, kalau nggak lebih kuat ya jangan dipaksakan ya. Oke, itu untuk posisi longnya. Untuk posisi spot sekarang ada di angka 66.600. Lagi ini kita bulatkan aja sedikit ke atas. Lalu 65.398 dan itu sedang berkonfirmasi dengan MA50 ya. Sementara yang ketiga di 64.836. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk Ethereum nggak ada posisi futures ya, karena kemarin di sini jebol ya, jebol lagi. Sebenarnya kalau lu buka posisi long di sini bisa sih ya. Lu buka posisi long di sini, tapi sayangnya nggak kena target TP. Jadi kalau lu buka posisi long di angka 2419 berarti kena cut loss ya. Ya lagi-lagi market itu nggak selalu profit ya. Kalau sampai ada orang yang bilang, wah cara gue selalu profit, itu antara dua. Antara dia masih baru dan ya baru coba sekali 2 kali kebetulan profit gitu, atau yang kedua ya dia scam. Yang antara dua itu aja sih, diputer-puter ya di situ-situ lagi gitu. Jadi hati-hati kalau sampai ada orang yang bilang, wah cara trading gue 100% profit ya. Antara dua itulah ya. Oke. Untuk posisi spotnya ada di angka 2363 dan di 2294 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Ethereum. Nah, kita bisa lihat ya perbedaan struktur. Ethereum dia udah mulai membuat low, lower high, lower low. Sementara Bitcoin nggak, masih belum ya. Dia masih strukturnya higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, lagi-lagi, jadi Bitcoin dominance itu nggak bohong. Ini tuh nggak tau, kayaknya gue rasa ada orang yang anggap Bitcoin dominance tuh mitos atau gimana ya gitu. Kalau gue perhatiin ya, wah alts masih ada ya, walaupun berkurang makin lama makin terkikis nih ya. Mulai banyak yang bergeser ke udah nih altcoin semua palsu, altcoin season tuh bangke atau apalah, udah mulai keluar tuh emosinya. Kenapa ya? Karena ya gue ngerti juga sih. Apalagi kalau dijanjiin, wah altcoin beli 1-2 juta jadi miliar, ayo kita sama-sama beli Lambo ya. Ya Lambo Hot Wheels mungkin ya. Tapi kalau Lambo beneran sih, aduh ngalor ngidul gitu menurut gue ya. Itu terlalu apa, ngawang-ngawang gitu ya. Aduh ini terlalu daerah banget bahasanya. terlalu bermimpi. Ya, tapi ya seperti gue ingatkan di awal, jangan nanti sampai tiba-tiba kalau udah ada tanda-tandanya balance sheet mulai naik, jangan tetap ini ya. Kadang-kadang orang tuh suka apa ya, terlalu ya itu terlalu ekstrim gitu. Kalau udah ngerasa wah gue dulu pernah rugi begini, tapi nggak mau tahu bahwa oke, ada data lain yang bisa mengubah hal itu begitu. Nah ini juga sama buat orang yang terlalu ekstrim bullish di altcoins gitu. Wah pokoknya lihat aja nih, bentar lagi. Masanya gini, yang ngomong bentar lagi altcoin season tuh udah dari yang gue perhatiin ya, banyak yang ngomong tuh dari 2023 ya, 2024 April Maret, lagi-lagi karena banyak yang teriak-teriak di situ, para influencer lah, banyaknya influencer gitu. Wah lihat nih bentar lagi altcoin season. Dasarnya apa nggak tahu gue. Lu nggak tahu dasarnya apa itu dibilang altcoin season. Ya pokoknya cuma deklarasi aja. Makanya gue berkali-kali bilang kan, altcoin season atau pergerakan di market apapun tuh bukan berdasarkan deklarasi. Ini bukan satu negara yang mau jadi merdeka, bukan ya. Kalau dulu Soekarno deklarasi kemerdekaan, ya oke, ya itu negara begitu. Kalau lu mau mendeklarasikan altcoin season itu nggak bisa pakai begitu, ya harus pakai data. Ya datanya balance sheet-nya masih terus turun, interest rate baru turun sekali, ya susah gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
Paling ya gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Terdengar simple tapi banyak yang tidak melakukan. Begitu, makanya ya panik. Gitu. Simple, kalau lu pakai 3 golden rules itu plus DCA, ya orang tenang-tenang aja. Gitu. Nggak harus futures. Kalau futures lu ngerasa nyaman ya silakan boleh ditambahkan. Tapi lu pakai 3 golden rules plus DCA ya, dan DCA-nya jangan di ini ya, jangan di koin yang aneh-aneh juga ya, di BTC lah ya, minimal BTC Ethereum gitu ya. Lu pasti nggak stres. Gitu. Kalau stres ujung-ujungnya balik lagi melanggar salah satu 3 golden rules atau jangan-jangan berjudi aja di market. Begitu. Dan itu udah banyak terjadi. Udah banyak yang punya mindset awalnya sama-sama berjudi ya, tapi geser ke 3 golden rules dan DCA, malah nanya, "Bang, kok gue jadi tenang ya trading dulu, gue nggak bisa tidur loh bang." Ya gue tanya baik lagi, "Emang lu dulu trading kayak gimana?" Ya kayak judi gitu. Wah, berpikirnya pendek, pakai duitnya kadang-kadang pakai duitnya dipaksa gitu, pinjam dulu atau apa. Ya pantas stres, pastilah stres seperti itu ya. Jadi ingat itu aja, 3 golden rules dan DCA. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.